silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya. Tempat duduknya dirapikan, yang pakai alma mater tolong dibuka alma maternya, karena pada saat upacara saja kita pakai alma mater. Jadi di dalam kelas kita buka alma maternya. Kursinya dirapikan. Untuk yang ini, rombongan yang di depan ini belum lurus nih, rapikan dulu. Dirapikan. Oke, dirapikan. Kalau ada sampah di sekeliling tempat duduknya tolong dibersihkan sebelum kita memulai pelajaran. Sudah rapi? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah, semangat Nak ya? Baiklah, untuk kehadiran silakan kalian isi kehadiran kalian. Sudah selesai untuk absennya, kehadirannya sudah dikirim? Oke, berarti sudah ya untuk kehadiran. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti anak ibu sudah ini sehat semua. Oke, hari ini kita belajar tentang peranan virus bagi kehidupan. Nah, ada tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini? Oke, siapa yang bisa menyampaikan? Oke, anak Ahal, tolong sebutkan Nak tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok menggunakan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar C. Peserta didik A mampu menganalisis peranan virus yang merugikan dengan tepat, sehingga tumbuh sikap rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis dan berkolaborasi. C4. Oke, baiklah. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita melihat peranan virus yang merugikan di sekeliling kehidupan kita. Jadi banyak berbagai penyakit yang kita temukan yang disebabkan oleh virus. Oke Nak ya? Pelajaran kita kemarin masih ingat nggak? Kemarin tentang apa materi kita? Kalau masih ingat, siapa yang bisa menyampaikannya? Ayo. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Anak kakak. Oke, apa yang kita pelajari kemarin Nak? Demam berdarah. Tentang apa lagi? Yang kemarin hari ini emang kita belajar tentang penyakitnya. Nah, yang sesudah kita belajar minggu kemarin tentang apa? Nggak ada yang ingat? Sudah lupa? Oke, Novel. Virus yang merugikan. Jenis-jenis penyakit yang merugikan. Jenis-jenis penyakit. Jadi Nak, virus itu kemarin kita mengenal jenis-jenis virus. Nah, jenis-jenis virus itu bermacam-macam dan bermacam-macam pula penyakitnya. Jadi hari ini kita mengaitkan dengan materi yang sudah kita sampaikan minggu kemarin. Kemarin tentang jenisnya, kalau sekarang kita mengenal penyakit yang berhubungan dengan jenis virus yang kita pelajari minggu kemarin. Kemarin kan cuma jenisnya yang kita tahu, tapi kita tidak tahu jenis virus mana yang masuk ke dalam jenis penyakit dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan tahu salah satunya misalnya penyakit flu, misal seperti itu. Nanti kita bisa tahu, penyakit flu itu diserang oleh virus ini, seperti itu Nah. Oke? Paham? Oke. Baiklah. Pada pelajaran hari ini ada beberapa hal yang kita sampaikan tentang penilaian. Sama dengan minggu kemarin, bahwa penilaian yang pertama yang kita nilai adalah penilaian sikap. Penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jadi semuanya penilaian sikapnya ibu nilai. Nah, jadi yang kedua masalah penilaian antusias. Nah, penilaian antusias itu berkaitan dengan
memberikan pelajaran hari ini, maka nilai kalian semakin tinggi. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan presentasi. Nah, keterampilan presentasi ini berkaitan dengan pada saat kalian menyampaikan diskusi kalian. Nah, jadi semakin kamu ini presentasinya semakin bagus, maka nilai presentasi kalian semakin tinggi. Nah, yang terakhir adalah penilaian pengetahuan formatif. Ini akan diadakan sama seperti minggu kemarin, yaitu di kegiatan penutup. Ibu melihat bagaimana perkembangan proses pembelajaran, apakah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, boleh kita mulai pelajaran hari ini, nak? Baiklah, di sini Ibu ada penayangan gambar tentang penyakit. Mengapa saya sering batuk pilek? Nah, pernah mengalami batuk pilek? Ini salah satu yang disebabkan oleh virus. Nah, pada kecil masalahnya batuk pilek kok bisa terserang oleh virus. Nah, itu salah satu virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian pernah mengalami batuk pilek? Pernah, tidak? Bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Andini. Yaitu caranya dengan memakai masker, jangan itu sering mencuci tangan, hindari kotor. Oke. Betul, yang dibilang Andini itu adalah cara mengatasinya, salah satunya adalah kita harus mencuci tangan. Satu apa lagi? Menghindari yang berkotor. Apa lagi? Masker. Ada yang tahu lagi selain Andini yang bisa cara mengatasi batuk pilek di dalam tubuh kita atau penderita? Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Amanda, Anda duluan. Menjaga kebersihan. Oke. Kalau misalnya bersih itu jangan langsung dilap muka, di semua dulu pakai hand sanitizer, dibersih dulu tangan, cuci, baru ngelap muka. Iya, jadi nak kita harus steril tangan kita, jangan kita habis ini ya, kita habis buang sampah langsung muka kita tangan kita ke muka, itu tidak boleh. Karena apa? Virus itu bisa masuk ke dalam rongga dari permukaan dari wajah kita, karena wajah ini adalah tempat area sensitif. Nah, jadi kita tidak tahu, karena virus kan kita tahu kalau virus itu tidak nampak dari kasat mata. Oke, siapa lagi yang bisa menunjukkan cara mengatasi batuk pilek? Anak-anak tadi, oke, baik, anak-anak. Dengan minum obat. Oh iya, salah satunya minum obat. Siapa lagi? Bagus. Siapa lagi? Oke, Novel. Jangan minum es. Iya, jangan minum es. Nah, kenapa? Es itu kalau anak kecil cepat ya terinfeksi ya. Tapi kalau kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita dari penyerangan virus, itu insya Allah aman. Ya, nak ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus menjaga sistem imun di dalam tubuh kita? Nah, mengapa? Tahu sistem imun, kekebalan tubuh kita? Agar tidak mudah. Tunjuk tangan Amanda. Oke, Amanda lagi. Ayo Amanda, tidak apa-apa. Berarti ini ya. Oke. Agar tidak mudah terserang penyakit. Iya, agar tidak terserang oleh penyakit. Jadi kita harus menjaga kekebalan tubuh kita. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Ayo. Masa kalian tidak tahu? Tadi kan udah bilang Kak, bahwa batuk pilek itu sering dialami oleh kita semua. Salah satunya adalah kalian. Nah, apa yang kalian rasakan di dalam tubuh kalian? Kekebalan tubuh kalian.
baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Nah, sebelum pembagian duduk secara berkelompok, nanti mau Ibu jelaskan dulu cara pengisian LKPD-nya. Pintar. Jadi LKPD ini semua gaya belajar sama cara pengisiannya. Yang membedakannya adalah sistem kasus pengerjaan sistem kasusnya. Oke? Jadi dalam LKPD ini nanti kalian buka link masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang visual, yang auditori, yang kinestetik, bukalah sesuai dengan gaya belajar. Di situ sudah Ibu kasih link kasus masalah penyakit DBD. Nah, tahu DBD nak? Tahu penyakit DBD? Tahu. Sering kena penyakit DBD? Alhamdulillah, berarti ada Ibu sehat ya? Oke, di sini ada aktivitas. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah kalian buka artikel yang untuk gaya belajar visual, untuk yang kinestetik buka link gambar, nanti yang auditori buka link video. Nah, yang kedua, kamu mengerjakan LKPD itu yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam LKPD dengan melihat kasus yang Ibu berikan di dalam link tersebut. Paham? Oke, ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang Ibu berikan. Setelah itu ada tanggapan dan komentar. Nah, tanggapan dan komentar ini akan kalian tulis pada saat presentasi. Jadi tanggapan, saran, komentar dari kawan-kawan kamu nanti dari kelompok lain itu dicatat, ditulis di dalam LKPD. Sudah itu kalian berikan kesimpulan dari beberapa yang kalian analisis. Paham? Yang Ibu suruh cara mengerjakan LKPD nak? Oke, alhamdulillah. Ini Ibu memberikan kesepakatan dulu sebelum kita mendiskusikan. Ibu mau memberikan waktu kita sama-sama berapa menit untuk mengerjakan LKPD ini. Kira-kira berapa? Biar nanti serempak semuanya selesai. Bu, kami 15 menit, Bu, kami 20 menit cukup. Nah, ayo, kita memberikan kesepakatan dulu dalam pengisian LKPD. Ayo. Oke, sekitar 20 menit nih. Jam berapa sekarang? Jam 9.15. Nah, jadi kalau selesainya nanti jam berapa? Ayo. 9.35. Jadi 9.35 semuanya selesai mengerjakan analisis dari penyakit DBD atau kasus yang Ibu berikan nanti. Baiklah, silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang biasa kita buat. Ayo nak. Ayo. Sudah duduk berkelompok ya. Ini kelompok visual. Ini kinestetik. Auditori. Ini auditori. Ini ya kinestetik yang kedua, kelompok kedua. Ini auditori kelompok 2. Baiklah, sesuaikan dari penjelasan saya tadi cara pengisian LKPD. Jadi mohon diisi berbagi tugas nak. Yang isi LKPD-nya siapa? Yang nanti menyiapkan
boleh kalian melihat dari panduan buku belajar kita. Enak ya? Oke, jadi ada yang nanti menyelesaikan media yang akan dipresentasikan. Nah, media presentasinya boleh nak? Oke, media presentasinya boleh yang visual menggunakan PPT atau terserah kalian mau diideikan kayak mana. Yang penting presentasinya sesuai dengan gaya belajar kalian ya kak ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk diskusi kelompok? Silakan. Silakan nak. Yang satunya PPT. Nah, lainnya ini ya SKPT baru kawannya. Yang ini ya, auditori ya. Saya apa nak? Saya baik, ini di setting. Kalian menggunakan apa nak? Jadi menggunakan papan ya. Papan nanti jelaskannya melalui gambar. Baik. Kalau ini video, jadi kalian apa yang kalian dari media yang akan dipresentasikan nanti gunakan apa? Video nanti cari nak ya fungsinya bagaimana ininya dampak dari DVD nanti dijelaskan ya. Ini kelompok. Iya, ini kelompok ini ya audio ya. Nah, kalian menggunakan tab untuk ini nanti.
Dilihat waktunya ya. Nanti selesai lagi. Judulnya dikasih nak ya. Oh ini masalah apa nanti nggak tahu kan? Nah, jadi bikin judulnya ya. Oh oke tadi gunakan gambar tapi judulnya nggak ada. Jadi mau enak ya kasih judulnya biar bagus. Media presentasinya. Jadi boleh pakai internet atau pakai dari sana, tapi jangan semuanya nih Bu ya. Diusahakan dari pemikiran kalian juga, jangan takut salah karena kita belajar dari kesalahan. Jadi kerjakan semangat kita sesuai dengan pemikiran kita. Enak ya? Kita lihat waktunya nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan kita maju semua, tapi kalau misalnya tidak kita perwakilan dari setiap gaya belajar, jadi kita bisa tahu gaya belajarnya visual menggunakan seperti ini. Jadi semangat kawan-kawannya yang menggunakan gaya belajar ya. Jadi kita harus ada kolaborasinya, harus sama-sama, harus berbagi pengetahuan, ide yang mana ide yang kita temukan dalam kehidupan kita itu keluarkan di situ. Harus ada kolaborasi antara kelompok biar nanti nilainya tinggi, nilainya antusiasnya. Waktunya ini ya, tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi untuk kita mempersiapkan presentasi kelompoknya masing-masing. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi nak ya. Usahakan bisa menyelesaikan hasil revisinya dengan baik. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti masih ibu. Nah, ini pertanyaan dari kawan-kawannya. Ini Bu. Nah, ini ya. Kawan tadi bertanya, Bu, ini nanti presentasinya bawa ada laptop kami. Tidak usah. Nanti ibu masukkan di dalam flash disk. Jadi presentasinya menggunakan yang saja. Jadi pas lagi kan. Jadi siapa yang maju nanti masuk di dalam flash disk yang untuk auditori dengan visual. Karena dia menggunakan PPT sama video. Nanti masuk di dalam flash disk nak ya. Yang mana?
kita melakukan speaking dulu. Sebelum kita presentasi, kita melakukan speaking. Untuk apa? Speaking ini supaya pada saat kalian maju kalian tidak ini berdebat atau nervous depan kamu sendiri ya. Oke Bu. Jadi sudah siap speakingnya? Siap. Ayo kita mulai speakingnya. Ayo kelompok yang lain. Ayo. Kita ini ya, kita speaking dulu sebelum presentasi. Oke, silakan berdiri. Nah, tadi kita sudah ini ya, sudah melakukan atau menyelesaikan hasil dari tugas kelompok kita. Nah, kita harus ini melakukan refleks dulu di tubuh pikiran kita, biar nanti semangat untuk maju ke depan. Ya, oke. Siapa yang mimpin speakingnya? Nah, ini oke. Sebelum ngambil kita tepuk tangan dulu untuk Anini. Ayo Anini. Gini ya, ini Marina menari di atas menara Timarijo. Oke. Jadi nanti kalau salah kita suruh maju ke depan duluan ya. Kita beri hukumannya dengan ini. Kita maju duluan. Oke? Ibu maju duluan. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara Marijo. Marina menari. Lagi. Belum ada nama yang salah berarti fokus. Nah, berarti konsentrasinya masih tinggi ya. Ayo lagi. Ayo Andini, semangat. Jadi ada yang satu dari kelompok visual yang salah. Sebenarnya speaking ini memberikan konsentrasi kalian supaya lebih tinggi dan semangat kalian semakin menggebu-gebu. Jadi ada salah satu mungkin nggak tahu dia mikirnya kemana, karena kan ada masalah atau apa ya. Ini sekedar ini ya permainan kita saja untuk menyemangati pelajaran kita hari ini. Baik, sudah siap untuk yang diberi hukuman kelompok visual? Marina siap. Oke, silakan kelompok visual maju. Siapa yang ini? Yang untuk ini tugasnya mengklik. Ayo, kelompok 1. Kelompok visual. Nah, ini ya tugas ini. Yang lain silakan duduk. Didengarkan hasil dari ininya, apa namanya? Pengkawannya ya. Oke, sini. Oke, silakan. Amanda yang di sini ya. Sini ya.
aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki virus yang dinamakan Dengue. Virus tersebut dapat mengakibatkan seseorang terkenanya demam berdarah. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Udah selesai. Ya, bisa. Kemudian dampak dari demam berdarah tersebut, jika sudah terlalu parah maka akan mengakibatkan pada pembuluh darah kita. Kemudian pada jaringan nampak bintik-bintik merah pada kulit, kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung seperti itu. Kemudian demam tinggi, kemudian mimisan. Bila sudah parah pada penderita gelisah tangan dan kakinya dingin dan berkeringat. Itu dampak dari demam berdarah tadi. Kemudian tindakan yang harus dilakukan bila ada penderita DBD. Pertolongan pertama yang penting, memberi minum sebanyak mungkin, kompres dengan air es atau air hangat, beri obat turun panas. Selanjutnya penderita segera dibawa ke puskesmas atau dokter yang terdekat untuk diperiksa. Lapor segera ke puskesmas kesehatan setempat dengan membawa surat dari rumah sakit. Bagaimana cara penularan penyakit demam berdarah? Yaitu diawali dengan seseorang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, kemudian dia mengalami dampak dari demam berdarah tadi, kemudian orang tersebut dapat tertular dari penyakit demam berdarah. Kemudian dikarenakan juga masuknya virus Dengue tadi ke dalam tubuh seseorang yang terkena demam berdarah. Mengapa sih penyakit demam berdarah itu perlu diberantas? Karena banyaknya, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2013, sekitar 1.300,649 kasus demam berdarah. Kemudian kasus kematian mencapai 754 orang. Jadi dengan kita perlu memberantas demam berdarah dengan sering menimbulnya wabah tersebut, maka mengakibatkan kematian pada orang dalam waktu singkat, menyerang seiring meningkatnya arus transportasi dan kepadatan penduduk. Nyamuk penular tersebut luas di semua desa kelurahan yang ketinggiannya di bawah 1.000 meter dari permukaan.
Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang yang sudah dijabarkan oleh teman saya? Oke, Nabila Putri. Yo, siapa yang mau memberikan tanggapan, saran untuk kelompok visual? Mungkin kan ini hasil dari presentasinya mungkin ada yang kurang atau kurang penjelasannya, ada pertanyaan yang timbul dari kelompok masing-masing. Silakan, silakan bertanya. Untuk kelompok visual dikasih batasan apa yang ingin berapa orang yang bertanya? Oke, 3 orang. Sebutkan namanya ya, sama suaranya dibesarkan biar kawan yang di depan bisa jelas. Saya Nanda Putri dari nomor 2 dari statistik 2 ingin menanyakan apa gejala dari penyakit DBD. Ini dari kelompok apa ini? Kinestetik. Oke, dari kelompok kinestetik sudah bertanya. Oke, kelompok yang lain? Oke, Sisi Amelia. Saya Sisanda Putri dari kelompok kinestetik 1 ingin bertanya. Sebutkan tanda dan gejala demam berdarah. Tanda-tanda dari demam berdarah. Oke, dari satu pertanyaan lagi nak ya? Iya, Bu. Oke. Bu. Apa yang dimaksud dengan nyamuk Aedes aegypti? Dari Kelompok Ada lagi yang memberikan saran atau tanggapan? Ada ya? Silakan dijawab untuk kelompok kinestetik visual. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila Putri, statistik 2. Serta ruangannya. Apa gejala dari penyakit DBD yang akan dijawab oleh Amanda Bernian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari jadi munculnya ruam pada kulit, pusing, panas tinggi, atau demam, terus badan lemes, itu ada bintik-bintik merah, itu suhu badan turun, imun turun, mual, muntah, pusing, panas, demam. Sampai situ ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ada dari kelompok lain memberikan tambahan? Kelompok lain ada memberikan tambahan jawaban dari kelompok apa? Visual. Ada tambahan? Oke, adakah mau menambahkan? Nah, iya. Setelah muncul gejala tersebut, ada fase kritis selama 2-3 hari. Nah, di fase ini banyak orang yang menyangka sudah sembuh karena demam tinggi tadi sudah menurun, rasa sakit di tubuh mulai berkurang dan menghilangnya beberapa gejala tambahan. Padahal fase ini harus diwaspadai karena bisa menyebabkan dengue shock syndrome atau yang biasa kita sebut DSS, yang bisa sangat berbahaya bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Sisi Amelia. Sebutkan tanda dan gejala demam berdarah yang akan dijawab oleh Oke, siapa yang menjawab?
tadi yaitu DSS atau bisik bintik memerah pada tubuh. Apakah jawaban kalian cukup jelas atau cukup puas bagi kelompok kalian? Belum memuaskan. Jadi siapa yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan boleh dari kelompok kinestetik, auditory, maupun kinestetik 2. Nah, boleh tambahkan. Oh, oke. Silakan dari kelompok auditory mau menambahkan, Nak. Setelah gejala tersebut masih ada gejala tambahan lagi, gejala lanjutan dari gejala fase pertama yaitu seperti mimisan. Setelah itu gusi berdarah, BAB berwarna hitam atau gelap, muntah darah. Apakah Oke, ada lagi dari kelompok lain? Nah, ini biar Chandra kelompok dari bila perlu maju, Nak, biar kita tahu siapa yang mau yang ini. Ayo, biar semangat lagi. Ayo, biar menjelaskan lebih ini lagi ya, lebih terperinci lagi. Ya. Ayo. Nah, ini kamu menambahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebanyak yang sudah dijelaskan oleh saudari Risma. Gejala DBD umumnya ditandai dengan demam tinggi hingga 39 derajat Celcius. Kondisi ini akan bertambah selama 2-7 hari. Setelah itu mengalami penurunan drastis. Selain demam tinggi, ada beberapa gejala demam DBD, yaitu sakit kepala, mual-mual hingga muntah, nyeri di belakang mata atau tulang, serta otot-otot. Muncul ruam kulit atau bercak merah-merah pada kulit. Kadang tenggorokan yang kering dan sulit menelan atau minum. Baik, cukup dari sini. Apakah saudari Sisi puas? Terima kasih. Terima kasih telah membantu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Tiara Nambel. Apa yang dimaksud dengan nyamuk Aedes aegypti? Yang akan dijawab oleh Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang menyebabkan memiliki virus. Apabila menggigit manusia maka menyebabkan demam berdarah dengue. Nah, ciri-ciri nyamuk tersebut, nyamuk genit tersebut adalah memiliki badan warna kaki itu kayak belang-belang kayak warna zebra, hitam putih. Nah, jadi kalau misalnya nyamuk tersebut kadang menggigit pada waktu sore dan pagi hari dan sore hari. Nah, jadi waspada kalau ada nyamuk kayak gitu, takut. Upaya dan cara pencegahannya adalah dengan memastikan Anda tidak digigit nyamuk. Kalau nyamuk kayak mana ya? Pakai sopen, pakai anti nyamuk. Kak, berarti kalau malam tidak ada nyamuk dalam DBD?
biar soalnya kan olahraga tuh menjaga imun, menjaga kesehatan, menjaga imun, menjaga daya tahan tubuh. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuh kita rendah atau imun kita rendah, mudah terkena serangan penyakit. Maka dari sering-sering makan makanan yang bergizi, melakukan empat sehat lima sempurna. Sering minum air putih, sering makan vitamin dan obat-obatan lainnya. Oke, ada lagi? Ada Tidak, sepertinya kami paham. Oke, alhamdulillah. Berarti jawaban kami cukup puas bagi kelompok kalian. Oke, sudah bisa. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke, berarti sudah selesai ya. Silakan tutup presentasi dari kelompok visual. Oke, itulah presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi yang tidak terkena dengan bakteri ini, kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, makan makanan yang seperti tadi 4 sehat 5 sempurna, jangan minum es. Jadi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang memberanikan diri untuk maju? Untuk maju. Oke? Oke, kelompok auditori ingin menampilkan hasil presentasinya. Ayo, silakan dari kelompok auditori menampilkan ini ya. Oke, silakan mengenalkan diri dulu kelompoknya nanti. Ya. Oke, silakan kelompok auditori ya. Iya, auditori untuk kalian pakai media apa nak? Video. Nah, ini lebih lagi ya, lebih semangat lagi karena menggunakan kita melihat bagaimana lebih menarik kayaknya ini ya pakai video, penayangan video. Nah, ayo silakan moderatornya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan masalah penyakit nyamuk DBD atau dengue atau demam berdarah. Saya sebagai moderator yang bernama Syarifah Yunisa, Tiara Novelia sebagai penjawab, Anissa Yudho sebagai penjawab, Naila Syakira sebagai penjawab, dan Azra Musyapa sebagai tulen. Ya, di sini kami yang dijelaskan Naila dan Syakira. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai dengan penyakit demam berdarah dengue. Seperti yang kita tahu dari di negara kita ini yaitu negara Indonesia, saya dan kelompok saya sudah mencari sedikit data. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2013 sudah tercatat kasus sebanyak 103.649 kasus dan jumlah kematiannya mencapai 759 kasus kematian. Dan gejala dari penyakit demam berdarah ini biasanya pada umumnya atau gejala pertamanya itu biasanya ditandai dengan demam tinggi.
Oke? Silakan diperhatikan. Darah denggi merupakan penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah menyebabkan demam tinggi, penurunan tekanan darah, ruam, nyeri otot, dan sendi. Dan ini jadi ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mencegah DBD? Kita simak. Kita mulai jauhi DBD dengan cara 3M. Menutup, menguras, dan mengukur. Di sini saya akan menjelaskan dari materi penutup. Penutup tersebut bisa dibilang menutup semacam wadah air seperti bak mandi. Karena kalau tidak ditutup maka nyamuk Aedes aegypti akan berkembang di dalam sana dan menghasilkan banyak titik nyamuk yang akan menjadi nyamuk Aedes aegypti. Setelah itu menguras. Kita harus rutin menguras bak mandi ataupun wadah air ataupun sebagainya. Karena kalau tidak dikuras air itu akan menciptakan bungun atau sebagainya, dan itu juga lembab dan bisa mengundang nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dan setelah itu mengubur karena ada sampah-sampah yang seperti wadah kaleng dan juga bisa mengandung air itu dengan cara mengubur. Karena kalau dibakar itu akan menjadi polusi bagi negara kita yaitu Indonesia dengan cara mengubur sampah. Ini video yang kami tampilkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dari Feby. Saya Feby Dwi Ariani dari kelompok inisiatif ingin bertanya, apa akibat jika DBD tidak ditangani? Ya, masih ada yang bertanya? Satu ibu. Anak. Saya mau tanya, gimana sih bentuk bubuk abate itu? Bubuk abate. Bubuk abate. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Amanda. Apakah pengertian Injil dan Saudara bisa terpahami? Apakah pengertian Injil dari demam berdarah yang bisa kami pahami?
dapat kami presentasikan kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok ini yang terakhir ya, untuk kelompok kinestetik itu kasih waktu 5 menit untuk cepat untuk ini ya presentasi. Oke, baiklah untuk kelompok kinestetik silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan Ibu. Kita kasih waktu 5 menit ya. Oke, baik. Oke, kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan tentang gambar kami tadi yang tadi. Oke, saya di sini sebagai moderator. Saya sendiri bernama Ana Nisa dan sebelah saya bernama Inginatul Muayyanati sebagai penjawab. Dan sebelahnya lagi bernama Serli Nurwala Putri sebagai moduler. Sebelah lagi namanya Naila Nur Fatimah sebagai penjabar dan penjawab. Dan Feby Dwi Aryani sebagai penjawab. Oke. Sini. Musim penghujan tiba. Telah dimulai sejak beberapa pekan terakhir. Selain banjir, ada lagi yang harus kita waspadai selama musim penghujan seperti penyakit DBD tadi. Saat ini, wilayah Indonesia masih merupakan wilayah endemis penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ini dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Penyakit ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan bisa menyerang siapa saja dari berbagai usia yang dapat berujung fatal bila tidak ditangani dengan tepat. Oke, di sini Naila Nur Fatimah akan melanjutkan penjelasan yang saya sampaikan tadi dengan melalui gambar yang kami melalui gambar yang telah dibuat. Kakak saya Naila Nur Fatimah akan menjelaskan beberapa musim penghujan tiba, waspada DBD di lingkungan kita. Sekarang bulan November dan Desember itu terdapat musim penghujan. Angka baiknya kita waspada di setiap musim penghujan karena di setiap musim penghujan ada beberapa daerah yang terkena banjir. Itu yang menyebabkan banyaknya nyamuk yang bersarang di genangan. Waspada demam berdarah.
menyebabkan virus tersebut. Terima kasih. Menyebabkan virus Dari saran ada? Oke, yang menuliskan sangat. Oke, yang ini. Yang ditanyakan Bangga. Saya menjelaskan dari estetik dari standar. Kalau bisa tentang bagaimana virus DBD itu. Virusnya itu menginfeksi tubuh manusia itu caranya bagaimana? Ya, di sini Naila Nurfatima akan menjawabnya. Pertanyaan 1 dari kelompok visual. Bagaimana cara awal nyamuk menyebarkan virus ke tubuh? Dilanjutkan oleh Naila Nurfatima. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara awal nyamuk menyebarkan virus ke tubuh. Itu melalui gigitan nyamuk itu sendiri yang menyebabkan virus demam berdarah. Puas? Apakah puas? Kelompok visual? Belum. Gimana sih cara virus itu masuk ke Itu menjelaskan bagaimana tahannya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Oke, golongan kinestetik. Nyamuk itu datang kepada kita itu gara-gara kita sedang foto atau kita di dalam foto itu nyamuk datang kepada kita berkeliaran ke tubuh manusia itu gigit dari ujung yang tajam itu gigit di sini. Nah itu dan menyedot darah kita itu akan mendatangkan yang namanya penyakit DBD berdarah demam. Caranya seperti itu. Apakah kelompok visual telah hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.20 nah ya. Jadi tadi sudah 3 kelompok yang sudah maju. Jadi tinggal 2 kelompok lagi akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena kita terkendala juga dengan waktu. Baiklah, dari hasil ini ya. Baiklah, untuk hasil dari 3 kelompok ini, siapa yang bisa mengevaluasikan atau menyimpulkan dari masing-masing kelompoknya? Siapa yang bisa memberikan ininya evaluasi atau memberikan sebelum ibu memberikan penguatan? Ada? Ada? Ada bu? Ada. Oke, perwakilan dari kelompok auditori. Sini, di situ aja. Apa hasilnya? Hasil dari kesimpulan dari kita hari ini yaitu penyakit demam berdarah dengue itu sangat berbahaya. Jadi kita upayanya itu tadi sudah banyak kelompok rata-rata yang seperti menjaga kebersihan lingkungan, menjaga imun tubuh dan sebagainya. Kita Baik, betul ya. Ibu tambahkan ya. Sebenarnya penyakit DBD ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan karena ini tergantung dari sistem kekebalan tubuh sama betul kata kamu. Jadi dapat ibu dari presentasi visual, auditori, kinestetik tadi bahwa rata-rata sama penjelasannya. Cuma cara media pembelajarannya yang berbeda.
jadwal lagi untuk menekankan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Baik itu ini ya pengantar atau dari Bu bahwa penyakit DBD itu sangat rentan sekali di dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita? Oke, anak paham. Apa yang perlu kita simpulkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang lain tolong dicatat ya. Oke, sebutkan anak-anak. Dengan cara pembersihan di lingkungan kita dengan cara fokus tadi, itu membentuk tempat yang tergenang, menguras bak yang Catat hasil poin-poinnya. menguras bak yang tergenang juga, mengubur sampah-sampah yang mengubur sampah-sampah yang mengubur sampah dengan yang tidak terpakai seperti bahan pasokan seperti bekas besi atau bekas bakaran. Oke, catat nak hasil dari kesimpulan dari kelompoknya. Sudah dicatat? Baiklah, bagaimana pelajaran kita hari ini menyenangkan? Bisa diambil dari Maya? Berarti DBD itu sangat berarti untuk kehidupan kita. Jadi ini ya. Baiklah, silakan kalian isi tes tertulis kalian menggunakan Google Form. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan kalian isi. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan hasil tertulis kalian. Oke, silakan kerjakan. Oke, kalau yang sudah silakan dikirim hasil tesnya ke ini ya ke Ibu. Oke, kalau bisa jangan mencontek, jadi ke masing-masing biar tahu kita tentang materi kita hari ini. Seperti itu nak ya. Oke. Oke. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah Bu? Sudah? Oke. 2 orang lagi yang belum kirim. Ayo. Yang kirim linknya. Sudah? Bukan sudah selesai? Sudah. Oke, sudah kalian kirim ya hasil dari tesnya. Semoga jawaban kalian hari ini memuaskan sesuai dengan materi kita hari ini. Semoga jawabannya juga memuaskan ya. Baik, pelajaran kita untuk minggu depan atau selanjutnya kita memberikan presentasi kepada